Oke, kembali lagi ke channel Dwi Prasetya Utomo. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghubungkan antar crossover supaya hasilnya itu bisa maksimal ketika kita menyeting di baik di crossover analog ataupun di DLMS itu hasilnya menjadi maksimal. Nah, targetnya apa sih? Ya, targetnya supaya kita bisa mengcrossover itu supaya syukur kalau bisa datang satu waktu, satu fasa. Nah, itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada ini Surya Abadi karena telah memberikan merchandise berupa kaos. Terima kasih banyak kepada Surya Abadi, yaitu ada sound and lighting yang ada di daerah Bondowoso. Semoga tambah jaya, tambah laris, tambah mantap sound systemnya. Oke. Terima kasih banyak. Kita langsung aja membahas mengenai crossover. Nah, apa sih yang disebut dengan crossover? Nah, crossover merupakan memisahkan ring frekuensi. Jadi garis bawahnya itu adalah memisahkan ring frekuensi. Jadi misalkan ada 20 sampai 20.000 Hz. Nah, tentunya itu akan dibagi, misalkan ada suara high, mid, low menjadi 3W, sehingga ada high sendiri, ring mid sendiri, mid low sendiri. Jadi supaya bisa memproduksi suara dari 20 sampai 20.000. Nah, mungkin banyak teman-teman bertanya, nah kenapa diciptakan sebuah crossover tersebut? Nah, sebenarnya begini teman-teman, diciptakan sebuah crossover itu dikarenakan kita ingin mendapatkan respon. Nah, ini respon frekuensi ya dari 20 sampai 20.000 Hz harapannya itu supaya tingkat kekencangannya itu sama. Ya, itu yang kita harapkan. Loh, kenapa kenapa harus ada crossover? Nah, karena sampai dengan saat ini kita belum bisa memproduksi satu speaker itu bisa bunyi 20 sampai 20.000 dengan tingkat SPL yang kita inginkan, misalkan sampai dengan 100 dB. Nah, itu belum ada. Mungkin kalau teman-teman baru merasakan kan baru di headset itu ya, jadi hanya satu speaker tapi bisa frekuensinya bisa sangat lebar sekali. Nah, itu kan baru di headset. Nah, sedangkan yang ada di kit yang kita harapkan itu kan sampai dengan kelas profesional atau performance, dalam arti buat line array, buat istilahnya penguat suara di lapangan atau tingkat produksi, itu kita bisa menginginkan satu speaker bisa semuanya. Nah, itu masih kesulitannya teman-teman, sehingga diciptakanlah sebuah crossover, sehingga crossover tersebut membagi-bagi suaranya. Ada yang two-way berarti ya high dengan low, ada yang three-way high, mid dengan low. Nah, seperti itu, sehingga high bekerja di high-nya, frekuensinya dikerjakan di sana, mid di sana. Nah, itu kan perlu sebuah crossover untuk membaginya. Nah, tentunya kenapa harus dipisahkan, nah, supaya hasilnya itu bisa maksimal teman-teman, antara respon high dengan mid dengan low nya itu supaya bisa bekerja secara maksimal. Nah, kenapa crossover itu ada? Nah, pada dasarnya sumber yang didapat dari sebuah crossover itu pasti sumbernya itu satu, misalkan pasti sumbernya itu dari 20 Hz sampai 20.000 Hz, misalkan kita mendengarkan musik di sana. Nah, dengan crossover tersebut kita bagi sesuai part-partnya sesuai dengan high, mid, low, sub, terus akhirnya dikeluarkan dari speaker, tapi tetap harapannya keluar tersebut diharapkan menjadi tetap satu. Jadi inputnya yang awalnya itu standar ya, misalkan kita membunyikan pink noise ya flat, harapannya keluar dari sebuah speaker tersebut harapannya juga flat, walaupun mereka sudah melewati sebuah crossover tersebut. Nah, tujuannya seperti itu teman-teman. Jadi walaupun sebelumnya sinyalnya satu dan dibagi menjadi beberapa karakter suara sehingga dikeluarkan, tetap harapannya ketika kita mendengarkan tetap menjadi satu sumber. Nah, harapannya atau suara yang tersebut tetap menjadi satu, harapannya seperti itu, suatu target dari sebuah crossover. Nah, kita lanjut mengenai jenisnya. Nah, jenisnya ada berapa sih crossover itu? Nah, jenisnya itu ada dua teman-teman, ada crossover pasif dan juga ada crossover aktif. Nah, kalau aktif itu jelas berarti sebelum power. Nah, jadi kalau pasif itu dia berada sebelum power. Jadi misalkan sebuah mixer masuk ke DLMS atau crossover analog baru melanjutkan ke power baru ke speaker. Nah, kalau sudah pasif berarti biasanya pasif tersebut berada dalam sebuah kabinet atau box yang ada di speaker tersebut. Jadi dari power ke dalam box tersebut, dan dalam box itu ada speaker pasifnya, sehingga di sana untuk membaginya. Tentu pasti ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing mengenai crossover tersebut ya. Oke, langsung kita bahas lebih mendalam mengenai crossover ini. Oke, sebelumnya saya garis bawahi sebenarnya crossover itu ada 3 kelas.
ada overlap, ada gap, dan ada unity. Nah, tentunya untuk unity ini yang akan kita gunakan hari ini. Nanti untuk overlap dan gap saya akan bahas sendiri di video berikutnya sehingga supaya lebih jelas. Karena apa saya menggunakan unity? Karena hampir di crossover analog itu menggunakan unity. Jadi saya akan membahas di sana, walaupun di DLMS bisa di set seperti itu. Nanti saya jelaskan unity itu seperti apa. Oke, kita langsung aja untuk melihat hasilnya ini. Langsung aja kita lihat ke laptop ya, supaya teman-teman bisa lebih jelas bagaimana mengenai crossover dan cara menghubungkan antar crossover supaya lebih baik lagi. Nanti di video ini akan saya bahas ada 4, yaitu pertama sebenarnya ada bagaimana supaya satu waktu satu fasa, atau istilahnya dengan in time in phase. Jadi satu waktu satu fasa, atau ada yang satu berikutnya ada juga, itu yang pertama ya. Jadi ada yang kedua yaitu mengenai satu waktu tapi tidak satu fasa. Ada juga yang satu fasa tapi tidak satu waktu, atau tidak keduanya, tidak satu waktu tidak satu fasa. Nah, oke. Langsung aja kita ke smart life. Jadi ping noise saya bunyikan. Saya ada sebuah di sini saya punya high ya. Di sini saya punya high. Jadi di sini ada 2 crossover. Ingat teman-teman, sebelum teman-teman mengerti kenapa crossover seperti ini, teman-teman kenapa fasanya jadi seperti ini, teman-teman harus melihat di channel saya Dwi Prasetyo Utomo. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa dipencet loncengnya supaya nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video. Nah, di sini di channel saya sudah membahas mengenai ada beberapa video kaitannya dengan mixer digital, baik panel listrik ataupun saya membahas mengenai smart life kali ini. Nah, di smart life di sini saya membahas ada beberapa topik yang saya bahas. Jadi saya sudah sediakan beberapa topik. Silahkan teman-teman pelajari mengenai jenis crossover dan fase responnya, dan juga respon fasenya, supaya teman-teman mengerti kenapa crossover tersebut fasenya jadi begini. Nah, nanti saya jelaskan di video di sana. Berikutnya teman-teman pelajari mengenai delay finder dan juga perbedaan polarity, itu penting sekali. Jadi teman-teman silahkan lihat dari awal sampai nanti ke bawah ini. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini dulu. Oke, langsung aja kita di smart life. Teman-teman lihat di sini saya punya 2 crossover ya. Jadi crossovernya ini bekerja di sekitar 1000 dan juga 16000 crossovernya. Oke, yang di crossover di wilayah 16000 ini saya matikan saja seperti ini. Jadi teman-teman fasanya akan berubah. Jadi kenapa saya bikin seperti ini, teman bisa ngerti. Jadi saya menggunakan language relay atau disebut dengan LR. Nah, slope-nya saya pakai 24 dB per oktav. Kenapa saya sering menggunakan 24 dB per oktav? Saya kalau menggunakan di LR24 itu hasilnya ketika cross point sama dengan fasenya bisa berhimpitan, hasilnya itu sudah bisa menjumlah menjadi flat. Nah, seperti itu. Nah, itu silahkan kalau teman-teman kebingungan mengenai crossover, nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Dan ini LR24 ini sudah mayoritas dipakai di di produk-produk di luar negeri pun rata-rata yang dipakai atau menjadi standar itu adalah LR24 ini, karena hasilnya ketika di titik cross point tersebut bisa summing dan hasilnya flat. Oke, kita lanjut ya. Jadi masih ingat teman-teman dengan video saya sebelumnya, ketika ini crossover seperti teman-teman saya tunjukkan di sini, crossover di titik 1000 di sini, teman-teman bisa lihat di frekuensi 1000 yang terjadi saya menggunakan language relay 24 dB per oktav. Yang terjadi adalah di frekuensi 1000, teman-teman bisa lihat di atas, ketika frekuensi 1000 dia berada pada min 6. Nah, karakteristiknya ya saya jelaskan sekali lagi, di sini pasti min 6, sehingga yang di sini awalnya 0 ini menjadi min 6. Artinya apa? Di daerah crossover tersebut akan turun min 6 dB. Nah, berikutnya di sini yang terjadi adalah fasanya. Ketika fasanya positif, maka di titik cross point tersebut akan menjadi 180 derajat. Nah, ini yang menjadi penting teman-teman. Kadang mungkin fasenya tidak dapat seperti ini. Ketika saya misalkan mungkin awalnya seperti ini ya, saya nolkan seperti ini. Nah, fasenya kan mungkin seperti ini ya, tapi saya bisa tahu ini cross betul apa tidaknya bagaimana. Oke, karena ini langsung saya track aja ya. Jadi nah, bentuk aslinya yang betul adalah seperti ini fasanya. Jadi di titik crossover tersebut ada seperti
berlipat. Nah, padahal ini bukan berlipat atau bukan patah, karena sebenarnya ini berlanjut ya teman-teman. Jadi kalau ini dinaikkan ke atas seperti ini, nah ini tetap nyambung, jadi bukan putus. Karena apa? Karena ini dinamakan dengan wrap atau dibungkus, sehingga kita tidak terlalu bisa membaca dengan detail fasanya ya, ini dibungkus istilahnya. Jadi ketika ini patah ke bawah, nanti ini dilanjutkan ke dari atas, dan ini berulang terus. Nah, jadi tidak ada titik perpatahan di sini. Oke, ya kita lanjutkan. Berikutnya saya sudah memiliki high. Nah, saya hilangkan dulu. Saya juga memiliki sebuah low. Low di sini sama sih, saya mengerjakan di frekuensi atasnya saya di area 1000 dan bawahnya di sekitar 100. Sama untuk frekuensi low nya sendiri, saya akan buang di frekuensi bawahnya supaya nanti teman-teman bisa berfokus pada titik crossovernya. Jadi tidak ada, teman-teman mungkin tak bingung dengan fase-fase yang lainnya, tapi saya menjelaskan bahwa ini adalah titik crossovernya supaya teman-teman konsentrasi yang ada di frekuensi 1000. Nah, apa yang disebut dengan in time, in phase, seperti itu ya. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini tentunya ini sudah fase yang paling betul, karena ketika di sini flat, sebenarnya fasanya harusnya flat. Nah, begitu ada crossover di daerah 1000, yang terjadi adalah ya seperti berlipat ini kan, dan ini adalah ciri khasnya LR24. Sama di titik crossover low di sini teman-teman bisa lihat di sini adalah min 6 juga, jadi turun 6 dB, dan di titik ini terjadi seperti lipatan, tetap sama, ini daerah 1800. Oke, jadi ini saya naikkan seperti ini ya teman-teman, supaya teman-teman tidak bingung. Lah, titik nolnya saya ganti di atas, jadi teman-teman bisa geser sendiri menggunakan kursor naik atau atas ke bawah seperti itu. Oke, kita lanjut seperti ini ya, supaya saya melihatnya lebih mudah, teman-teman bisa lihat. Oke, saya nyalakan high-nya teman-teman. Oke, yang biru ini adalah low, yang high ini berupa merah. Nah, di sini teman-teman, antara low dengan high ini terjadi berhimpitan teman-teman. Nah, ketika low dengan high ini berhimpitan, maka ini disebut dengan in time, in phase. Jadi atau disebut dengan dia datang dalam satu waktu, dalam satu fase. Nah, kenapa bisa dikatakan satu waktu? Nah, karena tingkat dari penurunannya atau kemiringannya ini sama, ciri khasnya dia sama. Jadi ketika ini sama, maka ini disebut dengan, ketika tingkat kemiringannya sama, ini disebut dengan satu waktu. Nah, berikutnya kalau dengan satu fase bagaimana? Nah, ketika satu fase itu berarti antar di titik cross point, misalkan di sini ya teman-teman di antara 1000 ini, maka di 1000 ini antara high dengan low, fasanya ini harus bertemu di daerah ini ya. Ini yang disebut dengan satu fase. Kalau tidak bertemu di titik crossover ini, maka disebut out phase atau istilahnya keluar dari fasanya. Nah, oke, seperti itu. Langsung kita coba. Nah, ketika hasilnya seperti ini, apakah bisa terjadi penjumlahan sempurna? Oke, bagaimana nanti hasilnya? Nah, sebelum ke sana, saya akan sedikit menjelaskan mengenai penjumlahan ya. Jadi teman-teman biar mengerti bagaimana penjumlahan dalam sebuah crossover itu nanti jadinya seperti apa. Jadi ini saya tunjukkan gambar sebuah dari websitenya Bapak Merlin Vance Vince, semoga saya tidak salah sebut ya. Nah, di webnya tersebut nanti teman-teman bisa kunjungi websitenya, bagus, beliau membahas mengenai seputar audio. Dia menjelaskan bahwa di sini adalah ada phase wheel atau istilahnya dengan atau roda fasa ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihatnya ada titik 0 derajat, 55, 90, 120, 150, 180 dan berputar kembali sampai dengan 360. Nah, apa sih maksudnya? Jadi begini teman-teman, ketika selisih, jadi begini teman-teman, misalkan kalau teman-teman lihat di Smart Life, ketika saya mengarahkan ke low-nya ini di titik cross point-nya ini adalah ini berada pada derajatnya di sini ya teman-teman. Simak yang ada di sini. Di sini dijelaskan bahwa ada sekitar di cross point 1 kilo ini ada di sekitar 180 derajatnya dari fase tersebut ya, dan high-nya ada sama di 180. Nah, karena 180 dengan 180 dia berhimpitan atau selisihnya itu adalah 0 derajat, maka nanti yang terjadi adalah di sini penjumlahannya ketika 0 derajat
penjumlahnya sekitar 6 dB. Jadi seperti ini teman-teman, maksudnya ketika di cross point high ini kan dia di 1000 ini adalah min 6. Nah ketika ini min 6, ketika plus 6 dB maka nanti bisa 0, atau nolnya kan di sini ya, jadi nanti bisa datar. Kalau kita lihat penjumlahannya nanti seperti ini. Silahkan teman-teman simak yang gambar warna hijau. Nah coba teman-teman lihat. Nah akhirnya apa, ini gambarnya berupa flat. Nah ini adalah penjumlahan yang tepat, yaitu yang disebut dengan in time in phase. Jadi teman-teman mungkin bisa lihat di apa namanya, saya berikan contoh. Ini ada beberapa gambar ya. Gambar ini saya dapat dari user manual atau buku panduannya dari Smart Life, itu juga menyebutkan inilah yang disebut dengan in time in phase. Jadi ini ya, ketika di titik crossover ini terjadi ketika kemiringannya sama dan di titik cross point tersebut dia bertemu, maka disebut dengan satu waktu satu fasa. Lah inilah yang disebut dengan satu waktu satu fasa. Nah, jadi sama ya. Jadi di titik ini bertemu, akhirnya fasanya seperti ini. Oke. Berikutnya langsung kita bahas mengenai bagaimana kalau ini disebut dengan in time tapi out of the phase. Jadi satu waktu tapi tidak satu fasa. Nah itu seperti apa? Oke, kita bahas. Sebelumnya saya hilangkan. Jadi ada juga teman-teman kejadian seperti ini, menghubungkan antar crossover satu waktunya sama, tingkat misalkan waktu kedatangannya udah sama, tapi fasanya tidak bertemu pada titik tersebut. Nah itu yang disebut dengan satu waktu tapi tidak satu fasa. Nah nanti mengenai waktu kedatangan saya jelaskan di video tersendiri ya teman-teman, supaya ini tidak bercampur aduk di sini. Nanti saya jelaskan atau saya contohkan dalam sistem 3W atau 4W di sana. Oke, kita akan membahas yang ini ya, kenapa bisa in time atau out of the keluar dari fasanya. Langsung aja, misalkan saya menggunakan simulasi di sini. Oke, teman-teman perhatikan. Nah, saya seperti ini, saya biar lebih enak. Oke, teman-teman perhatikan high dengan mid-nya. Di sini teman-teman perhatikan. Nah, saya akan menggeser fasa ini, misalkan saya geser ke 90 derajat. Nah, teman-teman lihat, ini yang dinamakan sewaktu. Jadi tingkat kemiringannya sama, tapi fasanya tidak bertemu. Pada utamanya pada cross point ini tidak bertemu. Lah, inilah yang disebut dengan satu waktu, tapi tidak satu fasa. Nah, pasti teman-teman bertanya, terus bagaimana hasil penjumlahannya ketika seperti ini? Oke, pertama yang kita lihat gambar yang telah saya downloadkan tadi, ada yang namanya dari Bapak Merlin Van Vins. Di sini disebutkan, ini dari artikelnya beliau, dari sumbernya beliau, bahwa menyebutkan ketika ada selisih 90 derajat maka hanya penjumlahannya yang terjadi adalah 3 dB saja. Sebagai contoh gini teman-teman, ketika misalkan di titik frekuensi ini kita ke high dulu, di sini adalah 270. Nah, sedangkan jadi teman-teman perhatikan di sini ya derajatnya ya. Di sini ketika dilihat ini kan 270 ya. Kita tarik di sini. Nah, beliau atau gambar merah ini berada pada 270. Nah, dengan low-nya di titik berapa? Low-nya ada di sekitar 180. Berarti kalau 270 dikurangi 180 adalah selisihnya ada 90 derajat. Nah, ini yang disebut selisihnya, inilah yang bisa menyebabkan cancel. Nah, teman-teman bisa lihat ketika selisih 90 derajat dengan gambar ini, maka yang terjadi penjumlahannya adalah 3 dB. Nah, ketika kita lihat penjumlahannya yang terjadi adalah, nah, ini turun 3 dB teman-teman. Jadi ketika di titik crossover ini, maka di sini hanya penambahnya bukan 6 dB tapi hanya 3 dB. Seperti itu teman-teman. Jadi ini tidak satu waktu tapi tidak satu fasa. Nah, berikutnya pasti teman-teman ada bertanya, wah ini berarti yang disebut cancel. Ya, ini adalah yang disebut dengan cancel karena fasanya tidak berhimpitan. Nah, berikutnya bagaimana dengan cancel? Misalkan seperti yang dicontohkan dalam di sini, ada yang sampai dengan 180 derajat. Nah, inilah disebut dengan polarity terbalik. Oke, langsung aja kita praktekkan dalam Smart. Ketika ini saya balik menjadi 180 derajat ya, di sini jadi selisihnya saya buat 180 derajat. Jadi kalau teman-teman lihat yang biru atau yang low-nya ini kan berada di 180, sedangkan yang high ini berada di titik 0 derajat, sehingga selisihnya adalah 180. Yang terjadi adalah adanya cancel. Jadi di area ini kehilangan sebuah
frekuensi responnya menjadi tidak bunyi, magnitudenya di crossover ini hilang. Nah, karena ada ini fasanya nggak berhimpitan. Nah, ini yang menjadi cancel di sini. Bisa nggak kalau ini misalkan berarti ini tinggal kita mengatur polaritinya. Jadi misalkan seperti ini ya teman-teman. Ini saya bikin 0. Nah, sama ketika ini kejadian ini sama dengan istilahnya polarity terbalik. Misalkan karena ini tadi kan sudah jelas ya, ini satu waktu satu fase jadinya seperti ini. Ketika satu waktu satu fase ini ada yang terbalik atau polaritinya terbalik, maka justru kehilangan energi. Nah, apa yang bisa ilmu yang bisa kita dapat dari sini? Ketika delay itu dikatakan tepat, kita mendelay suatu crossover itu menjadi tepat, pasti ketika kita bolak-balik polaritinya dia akan semakin terasa. Antara plus dia kalau ada, kalau tidak ada, kalau betul maka akan terjadi sama, yang kalau keliru pasti malah semakin hilang. Itu contoh delay yang pas, dalam arti dia sebenarnya in time in phase. Nah, seperti itu. Oke, jadi teman-teman udah ngerti ya. Jadi contoh cancel itu ya seperti ini. Oke, kita kembalikan ke posisi semula, yaitu berupa di sewaktu dan satu fase. Kita lanjutkan, yaitu mengenai satu fase tapi tidak satu waktu. Nah, itu bagaimana? Nah, itu sering kejadian. Oke, teman-teman, kita langsung menggunakan rumus dasar. Nah, rumus dasarnya berarti ada 1 detik itu sama dengan 1000 milisecond. Nah, atau 1000 milidetik. Nah, 1000 milidetik itu dibagi frekuensi dalam hertz. Misalkan karena cross point saya ada di cross point di area 1 kilo atau 1000 hertz, maka 1000 milidetik saya bagi 1000. Artinya apa? Berarti periodenya adalah 1 milisecond. Nah, untuk di frekuensi ini periodenya 1 milisecond. Oke, saya akan menambahkan sebuah delay di sebuah alat saya ini. Oke, teman-teman silahkan perhatikan. Nah, ketika ini saya delay 1 milisecond, yang terjadi adalah terjadi patah-patah seperti ini ya teman-teman. High-nya menjadi patah-patah seperti ini, yang penjumlahannya saya hilangkan. Low tetap, yang saya delay adalah high-nya. Nah, coba perhatikan teman-teman di sini ketika ini saya zoom ya. Nah, ini saya zoom, ini waktu kedatangannya yang tepat. Jadi waktunya adalah gunung dulu. Masih ingat ya saya ajarkan di sebelumnya, saya bagi sebelumnya itu ada 0, 90, 180. Nah, silahkan nanti teman-teman pelajari di perbedaan polarity dan fase di sini, nanti teman-teman akan mengerti ya. Di sana. Oke, di sini ada low sudah datang duluan dan ini ada lembahnya. Oke, ini adalah ciri khas dari sebuah waktu kedatangan yang tepat. Berikutnya kita bahas high-nya. High-nya kita delay tadi 1 milisecond. Nah, di sini ya teman-teman, yang warna ini, yang putih di tengah, nah ini adalah delay-nya 1 milisecond. Dia ditunda, akhirnya apa? Patah-patah seperti ini. Nah, maksudnya apa sih? Sebenarnya ini adalah putaran yang pertama tadi, dan ini adalah periode berikutnya. Nah, karena kita sudah tahu periode berikutnya adalah 1000 Hz itu adalah 1 milisecond, maka ya kita langsung delay 1 milisecond. Yang terjadi apa? Di titik cross point 1000 Hz ini, maka ketika kita samakan, karena kita tadi di titik 1000 Hz ini kita pertemukan. Jadi teman-teman, kalau di titik crossovernya di 1000, maka kita harus fase ini harus bertemu di sekitar 1000. Nah, ketika ketemu di daerah titik 1000 ini, maka terjadi penjumlahan. Kita lihat penjumlahannya. Nah, penjumlahannya yang terjadi adalah sekitar 6 dB. Ini adalah penjumlahan yang sempurna. Tetapi ingat, ini adalah satu fase tapi tidak satu waktu. Karena apa? Seperti yang dijelaskan bahwa ketika satu waktu itu harusnya tingkat kemiringannya adalah sama. Karena ini tingkat kemiringannya tidak sama, maka ya ini bukan satu waktu. Nah, jadi teman, ini karena apa? Kita lihat ini adalah low-nya dan di sini high-nya baru datang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini terjadi penundaan satu periode di frekuensi high-nya. Nah, akhirnya seperti ini, dan penjumlahnya yang warna hijau ini. Jadi di sini ada penjumlahnya, tapi di frekuensi di sebelahnya bisa terjadi namanya cancel. Nah, ya ada penurunan dB karena tidak terjadi satu waktu satu fase yang seperti yang di awal, sehingga penjumlahnya bisa sempurna seperti di awal. Nah, oke, itu contoh satu waktu dan satu fase. Nah, berikutnya kita bahas lagi, yaitu kaitannya bagaimana kalau dengan tidak satu waktu tidak satu fase. Nah, sebagai contoh begini saja, ini saya netralkan.
Nah, kita kembali ke sini. Contoh tidak satu waktu dan tidak satu fase. Sebagai contoh misalkan teman-teman perhatikan ini saya hilangkan low-nya di sini, mungkin high-nya saya bikin karena penempatan bisa saja suatu high itu malah datang duluan, misalkan seperti itu ya. Jadi saya contohkan seperti ini. Nah, saya kurangi delay-nya, misalkan misalkan seperti ini. Nah, berarti dia di sini bisa teman-teman lihat tingkat kemiringnya sudah tidak sama, atau dia sudah high-nya istilahnya dikatakan datang duluan, high-nya datang duluan ya, ini out time, jadi keluar dari tidak sewaktu dan tidak satu fase. Nah, fasanya pada titik crossover ini tidak bertemu. Nah, waktunya juga tidak sama. Nah, karena fasenya kemiringannya udah berbeda. Itu yang pertama. Kedua, fasenya tidak bertemu di crossover 1000 ini. Yang low-nya di sini, high-nya di sini. Tidak, itu disebut dengan out time, out phase. Nah, seperti itu teman-teman. Itu mengenai menghubungkan antara crossover ya. Jadi teman-teman bisa tahu sendiri bahwa ternyata sebuah crossover itu menghubungkannya juga ada kajiannya, dalam arti harus benar gitu loh. Jadi harusnya satu waktu satu fase sehingga hasilnya maksimal. Mungkin akan terjadi banyak pertanyaan seperti ini. Loh, itu kan kenapa fasenya patah, Mas? Ingat ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa ketika teman-teman ingin fasanya lurus, teman-teman silahkan lihat aja di video saya mengenai yang saya bahas mengenai crossover. Jadi yang ada di ini mengenai jenis crossover dan respon fasanya. Di situ saya jelaskan bahwa ketika ingin fasanya lurus, lebih baik teman-teman menggunakan FIR, yaitu Finite Impulse Response. Seperti itu. Ketika teman-teman menggunakan crossover, jenis-jenis crossover, nah pasti terjadi perputaran seperti ini. Walaupun ya ada yang sudah ada crossover yang sudah seperti FIR. Nah, itu ada di manajemen yang tentunya ya mahal ya, pasti ada yang di manajemen terbaru seperti itu. Tapi saya ingatkan sekali lagi teman-teman, kalau teman-teman ingin fasanya lurus, teman-teman silahkan menggunakan FIR, Finite Impulse Response. Kalau menggunakan seperti IIR, salah satunya ada seperti crossover language relay ini ya, pasti fasanya akan berubah seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bereksperimen sendiri seperti itu. Nah, berikutnya saya juga akan membahas bagaimana kita melihat delay waktu kedatangan yang baik dan benar seperti apa. Saya contohkan di sistem 3W, saya juga akan membahas sistem 3W, dan juga saya akan menjelaskan ada loh kita menggunakan kita sama-sama menggunakan suatu crossover tertentu, tetapi malah bisa cancel, itu juga ada. Jadi kita menggunakan beberapa crossover digabungkan itu malah cancel, itu juga ada. Nah, seperti itu ya teman-teman. Walaupun sudah positif digabungkan kok malah cancel, nah itu juga ada teman-teman. Nah, ini tadi contoh dengan kondisi dimana keadaannya adalah waktu kedatangannya adalah tepat dan kita sudah mencari waktu kedatangannya dengan tepat. Nanti waktu kedatangan saya bahas tersendiri. Silahkan teman-teman kalau ada yang masih bingung atau belum paham mengenai video ini, silahkan teman-teman komentar di bawah. Semoga nanti teman-teman bingung bisa terjawab dengan silahkan tanya di kolom komentar sehingga kita bisa sharing bareng-bareng, atau mungkin apa yang saya ucapkan ini bisa memotivasi teman-teman supaya menjadi lebih baik lagi. Oke, untuk itu saya terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di like, di subscribe video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum di like silahkan di like dulu, supaya nanti ketika like-nya semakin banyak membuat saya semakin semangat untuk membuat videonya. Dan tentunya saya akan kreatif lagi membuat video-video untuk teman-teman sekalian kaitannya dengan Smart Life ini dan seputar dunia audio. Oke, untuk itu terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.